Halo, kembali lagi di Yuk Belajar Anatomi bersama aku, Sarah Krisnasiwi dengan NIM G0023-170 dari kelompok B1. Nah, kali ini kita mau membahas tentang neuroanatomi. Kita membahas banyak banget di sini, jadi teman-teman stay tune dan juga kita pahami bareng-bareng ya. Nah, yang pertama itu kita mau belajar tentang area Brodmann. Jadi kita mau bahas tentang area Brodmann. Jadi, area Brodmann itu apa? Area Brodmann adalah pembagian daerah dari bagian korteks otak besar yang dibedakan berdasarkan sel-sel saraf menyusun jaringannya gitu. Nah, area Brodmann ini dinamai atau disusun dibentuk oleh salah seorang peneliti mungkin ya atau ahli yang namanya Corbinian Brodmann. Dan area ini diberi tanda dari angka 1 sampai nomor 52 gitu. Nah, beberapa area Brodmann ini yang penting untuk kita ketahui itu ada contohnya tuh area 4. Misalnya di sini nih area 4. Nah, area 4 ini merupakan area motorik primer. Dia ada di gyrus presentralis gitu. Nah, ini tuh dia untuk mengontrol gerakan volunteer wajah gitu dan ekstremitas. Berkaitan dengan traktus piramidalis yang akan kita bahas di next slide nanti. Nah, ketika ada lesi di sini atau ada gangguan, itu namanya paresis. Kemudian ada juga di area nomor 6. Nah, ini tuh adalah di premotor area atau motorik sekunder gitu. Nah, dia tuh untuk mengendalikan gerakan yang volunteer. Yang kita sadari ini berkaitan dengan traktus ekstrapiramidalis gitu. Nah, ketika terjadi lesi di sini, ini namanya apraksia. Nah, kemudian ada di bagian 321 ini. 312 di gyrus postsentralis. Nah, di sini merupakan area sensorik primer, somatosensori gitu, primary somatosensori. Yaitu untuk mengenali sumber, kualitas, dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan raba tekan gitu. Jadi kayak yang kita rasakan gitulah ya. Nah, ketika ada lesi di sini, maka ada gangguan taktil seperti kesemutan, seperti itu. Terus ada juga area 43, area 43 ini untuk gustatorik gitu. Area gustatorik yaitu mengenali rasa melalui indera pengecapan gitu. 43 tuh di sini ya, primary gustatory area. Terus kemudian ketika ada lesi di situ namanya ageusia gitu. Terus di 4445 di sini ini ada area Broca atau area bicara motorik. Itu untuk mengontrol aspek bicara motorik kayak pengolahan, pemahaman dan interpretasi bahasa baik lisan maupun tulisan. Nah, contohnya ketika ada lesi di area Broca ini seseorang ini bisa memahami isi pembicaraan, jadi bisa memahami pembicaraan, tapi dia tuh nggak bisa memberikan respon gitu, atau namanya afasia motorik. Kemudian di 39, 40, dan juga 22, ini disebut area Wernicke atau bicara sensorik gitu. Nah, lesi pada area Wernicke ini menyebabkan seorang ini dia nggak bisa memahami isi pembicaraan, tapi bisa berbicara dengan baik. Jadi, respon yang dia berikan itu tidak selaras dengan pembicaraannya. Nah, kemudian ada 41 dan 42, ini primary auditory area, dia itu kemampuan untuk menerima rangsang suara, jadi untuk mendengar. Nah, bila ada lesi atau gangguan di situ, maka terjadilah penurunan pendengaran. Kemudian ada 22, ini area auditory sekunder ini, tadi ya, sama dengan area Wernicke, dia tuh kalau lesi itu namanya afasia Wernicke, afasia sensorik, atau afasia reseptif. Kemudian di nomor 17, di sini ini primary visual area, dia di visura calcarina, dia itu kemampuan menerima rangsang cahaya, jadi penglihatan. Bila lesi maka timbulnya yang namanya hemianopsia homonim kolateral. Kemudian di 18 dan 19 di sini tuh ada area visual sekunder. Jadi dia tuh persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah objek. Nah, bila lesi itu atau ada gangguan maka ada buta warna atau agnosia visual. Jadi dia bisa melihat tapi tidak bisa mengenali warna. Kayak gitu. Nah, kemudian tadi seperti yang aku bilang, yang berhubungan sama area 4 ya tadi, itu ada traktus piramidalis. Nah, dan di sini kita mau cari tahu, sama-sama pahami bedanya traktus piramidalis dan traktus ekstrapiramidalis. Jadi, kita
bicara dari dasarnya dulu kenapa dinamakan piramidalis dan ekstrapiramidalis. Jadi di pons di modula oblongata itu ada struktur yang namanya tuh piramis. Dia letaknya tuh di sini. Struktur yang namanya piramis. Nah, kita kenalan dulu sama jaras motorik atau descendants gitu ya. Jadi dari otak yang memerintah terus kemudian dilakukan gitu. Jadi itu dia menghantarkan impuls dari otot ke otak gitu kan ya. Turun. Nah, terus descendant itu dibagi menjadi dua, yang namanya piramidalis dan ekstrapiramidalis. Jadi, bedanya apa antara piramidalis sama ekstrapiramidalis? Traktus piramidalis itu adalah semua jaras motorik dari otak yang melewati melewati piramid ini di medula oblongata. Sedangkan kalau traktus ekstrapiramidalis artinya dia ekstra, di luarnya piramid. Jadi tidak melewati dari struktur yang namanya piramis. Sehingga dia ini di luar dari piramis. Terserah lah dia lewat mana, yang penting nggak lewat piramis yang ekstra piramidalis ini. Kalau yang lewat piramis namanya tadi apa? Piramidalis. Kalau yang di luar namanya ekstra piramidalis. Itu. Nah, jadi secara fungsi, bedanya apa? Struktus piramidalis itu adalah berfungsi untuk mengatur gerakan volunteer atau terangka atau yang disadari. Sedangkan yang ekstra piramidalis itu berfungsi untuk mengatur antar struktur otak gitu. Misalnya medula spinalis dengan batang otak, terus kemudian dengan cerebellum dengan korteks cerebri. Jadi antar uh, yang ada di di dalam otak gitu. Jadi kalau bisa dianalogikan gitu, piramidalis tuh dia yang jauh gitu loh, dari otak ke otot kan jauh kan ya. Jadi misalnya kayak bus antar kota. Tapi kalau yang ekstra piramidalis itu yang deket-deket aja. Jadi kayak misalnya cuma dari ONS ke Gerbel gitu. Jadi cuma deket-deket aja. Kalau yang piramidalis tadi dari otak ke otot yang jauh gitu. Nah, bedanya tadi yang melewati struktur yang namanya piramis dengan tidak melewati struktur yang namanya piramis gitu. Nah, kemudian kita mau bicara tentang traktus piramidalis dulu. Nah, traktus piramidalis ini dibagi menjadi tiga. Ada traktus yang namanya kortikomesencephalic, berarti dari korteks ke nukleus di daerah mesencephalon gitu ya. Kortikobulbaris berarti dari korteks cerebri ke nukleus yang ada di medula oblongata. Jadi seperti namanya. Terus kortikospinalis, kortiko berarti dari korteks ke medula spinalis kayak gitu. Nah, kali ini kita bahas yang kortikospinalis karena kenapa? Karena kortikospinalis ini adalah traktus piramidalis yang paling spesial atau yang perlu untuk kita ketahui karena ketika ada lesi di sini itu bisa menyebabkan stroke gitu yang paling banyak atau paling sering kita akan temukan nanti. Nah, kita bisa lihat gambar yang di sini. Jadi awal perjalanannya itu ada impuls yang terbentuk di korteks motorik gitu. Lalu jaras ini turun melewati celah yang namanya itu kapsula interna. Jadi kapsula interna ini adalah celah yang terbentuk dari nukleus caudatus, thalamus, dan juga nukleus lentiformis gitu. Nah, kemudian traktus ini akan turun tuh dia melewati mesencephalon, kemudian melewati pons sampai ke medula oblongata gitu. Nah, sampai di medula oblongata ini, nih dia di medula oblongata ini 90% traktus ini dia bakal menyeberang di yang namanya decussatio of pyramid atau decussatio pyramidalis. Nah, traktus yang menyeberang ini namanya traktus corticospinal lateralis gitu dikasih nama dia. Nah, kemudian 90% menyeberang. Terus 10%-nya ngapain gitu. Nah, 8%-nya dulu traktus ini akan tidak menyeberang. Yang namanya dia adalah corticospinal ventralis gitu. Corticospinal ventralis. Nah, sebenarnya traktus corticospinal ventralis ini dia tuh akan menyeberang juga, tapi nggak di medula spinalis. Jadi dia tuh akan menyeberang setinggi level vertebra di mana dia nanti akan keluar gitu. Nah, sisanya 2% lagi ngapain? 2% lagi dia itu nggak akan menyeberang sama sekali. Jadi namanya tetap corticospinal lateralis tapi yang ipsilateral dan sama sekali tidak menyeberang. Nah, traktus ini tidak menyeberang, jadi dia itu akan membantu inervasi ipsilateral dari hemisfer. Jadi ya udah dia nggak yang kayak yang 90% tadi misalnya otak kanan dia akan inervasi ke bagian tubuh yang di kiri. Tapi kalau yang traktus corticospinal yang lateralis yang ipsilateral ini atau tidak menyeberang dia berarti dari otak kanan juga akan inervasi atau membantu daerah yang kanan juga gitu, tapi hanya sedikit gitu ya. Nah, yang 90% tadi atau traktus corticospinalis lateralis tadi, dia itu akan bersinaps dengan bagian di grimater nih. Di grimater kan dia, di grimater di sini. Nah, setelah di grimater corona anterior, kemudian dia itu
jalan ke saraf perifer untuk akhirnya inervasi otot pada bagian yang kontralateral gitu ya, yang berkebalikan dengan tadi dia tuh berasal gitu. Nah, sedangkan yang 8% tadi, traktus kortikospinal vertebralis itu akan menyeberang lewat commissura ventralis. Lewat commissura ventralis, jadi dia tuh akan menyeberang juga lewat commissura ventralis, kemudian bersatu dengan traktus kortikospinal yang lateralis yang menyeberang tadi, kemudian melanjutkan perjalanan menjadi nervus spinalis yang kontralateral gitu. Gitu deh. Nah, kemudian kita bicara ke yang bagian traktus ekstrapiramidalis. Jadi, traktus ekstrapiramidalis ini tuh ya, kita fokus ke yang bagian sini ya, guys. Yang bagian sini. Nah, traktus piramidalis itu adalah semua jaris motoris yang tidak melalui piramis tadi ya. Piramis tidak melalui piramis di medula oblongata. Perbedaannya dengan traktus piramidalis adalah traktus ekstramidalis ini tuh tiba di motor neuron. Impuls-impulsnya itu mengalami pengolahan di nuklei ekstrapiramidalis, jadi tidak melalui piramis. Nuklei-nuklei yang di luar piramis. Nah, oleh karena itu, nuklei itu tidak berkumpul dalam satu daerah, tidak berkumpul di piramis, melainkan terpisah. Dia terpisah dan terpencal di banyak di banyak apa ya namanya, di banyak tempat gitu. Dan menghubungkan traktus piramidalis ini menghubungkan inti satu dengan inti yang lain, tidak terdiri dari satu jaris yang membujur, tapi terdiri dari berbagai jaris. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kemudian jaris-jaris tersebut menyusun lintasan yang melingkar dahulu, kemudian menyusun lintasan yang membujur menuju ke motor neuron gitu. Nah, nuklei yang ikut menyusun dari sistem ekstramidalis ini ada banyak. Yang pertama ini ada korteks motorik sekunder, itu sekitar area 4, 6, dan juga 8. Kemudian ganglia basalis yang mencakup putamen. Terus kemudian ada nucleus caudatus. Terus kemudian ada juga globus pallidus, substantia nigra, dan juga ada corpus subthalamicum lucci dan nucleus ventrolateralis thalami. Nah, kemudian ada juga nucleus ruber dan juga substansia reticularis batang otak, dan kemudian ada juga cerebellum gitu. Ya, pokoknya di sekitar sini banyak sekali gitu ya. Nah, kemudian impuls ekstraminalis ini dicetuskan di korteks motorix nih, di motorik tambahan, jadi motorik sekunder lah bisa dibilang. Nah, misalnya tuh di area 4S. Nah, misalnya akan menghasilkan impuls yang tiba di korteks piramidalis. Nah, impuls tersebut akan menjadi impuls hasil pengolahan berbagai komponen ganglia basalis di cerebellum. Jadi bakal diolah dulu di nucleocaudatus, putamen, globus pallidus 2 dan 1, kemudian melewati nukleus subtalamik, substansia nigra, pada red neuron, kemudian baru turun ke medulla spinalis melalui traktus yang namanya rubrospinalis gitu. Rubrospinalis berlokasi tepat di bawah corticus spinalis dia, dan tibanya impuls itu di cortex piramidalis kemudian mengakibatkan ditesusnya impuls piramidalis untuk memainkan suatu gerakan volunter, dan timbulnya impuls ekstrapiramidalis yang akan membangkitkan gerakan sekutu untuk memperlengkapi gerakan volunter dari piramidalis tersebut. Nah, jadi intinya itu traktus piramidalis, ekstrapiramidalis ini itu akan memperhalus dari gerakan traktus piramidalis gitu. Jadi kalau piramidalis kan dia kebanyakan kayak gerakan, dia tuh membentuk atau inisiasi suatu gerakan gitu kan ya. Tapi ekstramidalis ini adalah memperhalus dari gerakan yang dibentuk sama traktus piramidalis gitu. Nah, contoh penyakitnya ini adalah Parkinson gitu, di mana seorang ini akan mengalami kesulitan dalam mengontrol gerakan dan juga timbul gerakan-gerakan yang involunter, misalnya kayak tremor, terus kemudian dia kesulitan untuk bergerak, lambat, dan lain sebagainya gitu. Nah, traktus piramidalis sendiri dia tuh ada apa ya, sekitar 4 atau 5 gitu. Ada traktus reticulospinalis, rubrospinalis, vestibulospinalis, kemudian ada tectospinalis, dan juga ada olivospinalis gitu. Jadi bedanya intinya itu adalah traktus piramidalis, dia ini yang membentuk suatu gerakan gitu. Kita bisa mengangkat misalnya gini. Aduh Tuhan, kita bisa mengangkat kayak gini. Tapi kalau misalnya apa ya, ekstra piramidalis kita tuh gerakannya tuh bisa halus gitu loh. Kalau misalnya ekstra piramidalis kita itu nggak bekerja atau mengalami gangguan atau namanya Parkinson tadi, kita tuh bakal gini. Jadi kayak
apa ya, gerakannya tuh nggak bisa halus gitu. Kita bisa bergerak tapi nggak bisa halus gitu. Nah, kemudian kita belajar tentang anatomi ensefalon. Nah, ensefalon sendiri dia ini embriologinya itu dibagi menjadi 3 bagian ya, namanya prosencephalon atau forebrain, otak depan, kemudian mesencephalon atau otak tengah, midbrain, kemudian ada rumencephalon atau otak belakang. Nah, prosencephalon itu dibagi menjadi dua, ada telencephalon dan diencephalon. Kemudian mesencephalon dia akan menjadi mesencephalon juga, dan rumencephalon akan menjadi metencephalon dan diencephalon. Nah, ini bisa dilihat telencephalon ini menjadi cerebrum, diencephalon menjadi thalamus, hipotalamus gitu. Mesencephalon ini menjadi midbrain gitu. Mesencephalon dia menjadi pons dan cerebellum, dan diencephalon dia menjadi medulla oblongata gitu. Nah, cerebrum ini adalah bagian dari encephalon yang paling besar gitu. Dia tuh letaknya di fossa cranii anterior et media dan terdiri atas dua belahan yang namanya hemispherium cerebri dexter et sinister. Kemudian hemispherium ini dipisahkan sama visura longitudinalis cerebri gitu, suatu alur yang akan ditempati oleh yang namanya falx cerebri, dan dia dihubungkan sama corpus callosum atau substansia alba di bagian medialnya. Nah, kita bahas bagian dari terluar cerebrum dulu, ada cortex cerebri, tersusun atas lipatan-lipatan yaitu gyrus dan juga sulcus. Gyrus ini adalah bagian yang menonjol, sedangkan sulcus ini bagian yang mencekung-cekung gini. Nah, struktur korteks cerebri yang melipat-lipat ini berperan untuk memperluas permukaan korteks cerebri secara maksimal gitu. Nah, lobus-lobusnya ini ada lobus frontalis, parietalis, temporalis, kemudian ada occipitalis, dan juga lobus insula. Nah, kemudian lobus limbicus dan lobus insula tersembunyi di bagian dalam gitu, jadi nggak kelihatan dari luar gitu. Sebenarnya juga kelihatan sih, guys. Nah, ini tuh sulcus-sulcus yang umum gitu. Ada sulcus centralis atau disebut dengan viscera Roland, yaitu Rolando ini di bagian tengah gini, di antara gyrus presentalis dan postcentralis gitu, memisahkan lobus frontalis dengan lobus parietalis. Kemudian ada juga sulcus lateralis cerebri sylvii. Lateralis cerebri sylvii ini dia memisahkan antara lobus temporalis dengan lobus frontalis dan parietalis gitu. Jadi dia tuh ada di sini. Ya. Nah, kemudian ada sulcus parieto-occipitalis, ini memisahkan antara lobus parietalis dengan lobus occipitalis gitu, parieto-occipital. Sedangkan ya sulcus calcarina itu yang memisahkan di bagian medial hemispherium cerebri, dia berada di posterior dari corpus callosum hingga polus occipitalis. Dia itu lebih kelihatan di bagian tengah gitu di sini. Nah, banyak korteks visual primer gitu di sini. Nah, kemudian kita bahas anatomi di medulla spinalis. Nah, jadi medulla spinalis ini tuh apa ya, kayak bagian SSP yang ada di apa ya, yang tidak berada di apa ya, basis kranii gitu. Jadi dia tuh ya disebut apa ya, di seluruh vertebra gitu dia. Nah, di medulla spinalis ini ada pembesaran atau namanya tuh itu mesentia. Kenapa terjadi pembesaran? Karena di situ ada jumlah neuron yang banyak. Kenapa banyak? Karena dibutuhkan untuk menginervasi bagian tubuh yang lebih luas gitu, misalnya di ekstremitas atas atau di ekstremitas bawah gitu. Jadi dia ada pembesaran di sana. Ada satu pembesaran yang namanya intumescentia cervicalis, dia itu di C3 sampai T2, di cervical 3 sampai thoracal 2, yang pembesaran klimaks di C6 atau cervical 6. Dan juga ada intumescentia lumbales di T10 sampai L2, dan pembesaran klimaksnya di thoracal 12. Nah, kemudian ada conus medullaris. Conus medullaris ini adalah ujung inferior dari medulla spinalis yang membentuk suatu kerucut gitu. Kemudian ada cauda acini atau struktur seperti buntut gitu, atau ekor kuda yang ada di radices lumbales et sacralis. Nah, kemudian struktur eksterna dari medulla spinalis ini ada viscera mediana anterior, kemudian viscera mediana posterior gitu. Ini ada sulcus mediana posterior dan ada sulcus anterolaterales gitu.
Nah, tempat keluarnya radix anterior ada radix efferent atau radix motorik gitu. Sedangkan struktur posterior lateralis ini tuh dia tuh tempat keluarnya radix posterior atau radix sensorik gitu. Nah, sedangkan di struktur internalnya ada substansia alba atau yang apa namanya? Substansia alba ini yang bagian eh, lebih terang atau bagian lebih pucat gitu, sedangkan substansia grisia ini adalah bagian yang eh, apa namanya lebih gelap gitu. Substansia alba ini terbagi menjadi funiculus lateralis, kemudian funiculus anterior, dan juga ada funiculus posterior gitu. Nah, kemudian substansia grisnya yang dia berwarna abu-abu karena didominasi oleh badan sel, sedangkan yang amber tadi didominasi sama akson ya. Di tengahnya ini terdapat kanalis centralis yang nantinya akan terisi dengan LCS hingga ke ventriculus terminal. Nah, kemudian anatomi dari nervi cranialis dan tempat keluarnya nanti. Jadi, cranialis ini kita bisa hafalin dengan penyanyian ya guys. Ada factori opticus oculomotorius, terus trochlear trigeminal abducens facialis, vestibulo cochlear, dan glossopharyngeus vagus accessorius hypoglossal gitu. Jadi seperti namanya olfaktori ini dia apa ya? Dia menginervasi di bagian penciuman gitu, optikus di bagian mata, oculomotorius dia lebih ke gerakan bola mata, terus kemudian ada trochlearis juga di gerakan bola mata juga, abdusen juga nanti, terus trigeminal itu di sekitar sensor di daerah wajah gitu, kemudian facialis juga untuk pergerakan otot-otot wajah dan juga ekspresi wajah, kemudian vestibulo cochlear nih, vestibulo pendengaran dan nanti keseimbangan juga, glossopharyngeus ini pengecapan, dan di bagian faring itu, terus kemudian vagus ini banyak dia menginervasi dalam tubuh kita gitu. Aksesoris dia di SCM dan juga di trapezius, kemudian hipoglossus ini otot-otot lidah gitu guys. Nah, sedangkan tempat keluarnya ini dia ada di bulbus olfactory ini, terus di nervus 2 di chiasma opticum, nervus 3 di fossa interpeduncularis, nervus 4 di caudal folliculus inferior. Nah, ini tuh di bagian dorsal dari apa namanya? Ya, di bagian dorsal gitu ya, sedangkan yang lain itu di bagian ventral, jadi kelihatan yang paling nggak kelihatan tuh 4. Trigeminus ini Brachydactyly pontis, 6 tuh dia di sulcus bulbopontinus, kemudian facialis dan juga vestibulocochlearis dia di angulus cerebellopontinus, kemudian glossopharyngeus sampai aksesoris tuh dia di sulcus posterolaterales, kemudian hipoglossus itu sulcus anterolaterales gitu. Nah, tempat keluarnya yang bagian keras atau di basis kranii itu yang pertama itu dia ada di foramina cribosa gitu atau lamina cribosa, kemudian yang kedua di nervus 2 dia ada di foramen opticum atau kanalis opticus, terus kemudian nervus 3 dia ada di viscera orbitalis superior, kemudian nervus 4 juga di viscera orbitalis superior, nervus 5 juga ada di viscera orbitalis superior yang V1 atau apa ya namanya V5 ya, dia ada di, sedangkan yang maxillaris itu dia ada di foramen rotundum, kemudian yang mandibularis dia ada di foramen ovale gitu. Nervus 6 dia di viscera orbitalis superior juga, kemudian nervus 7 dia di ophthalmicus, dia meatus acousticus internus, kemudian 8 juga di meatus acousticus internus, kemudian di 9, nervus 9 dia di 9, 10, dan 11 dia keluarnya dari foramen jugulare, kemudian nervus 12 di kanalis condylaris gitu. Kanalis hipoglossi. Nah, kemudian kita belajar tentang circulus arteriosus vilisi. Jadi intinya carotis interna itu dia bercabang. Carotis interna dia itu bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan juga arteri cerebri media gitu.
ya. Menjadi arteri cerebri media dan juga anterior. Kemudian arteri vertebralis dia posterior ini bersatu menjadi arteri uh, yang namanya arteri basilaris. Nah, kemudian dia memvaskularisasi dari turun ke cerebri, kemudian bercambang menjadi arteri cerebri posterior. Nah, menjadi arteri cerebri posterior, dan arteri cerebri posterior ini tuh dan arteri media ini akan digabungkan sama komunikans posterior, sedangkan yang dua arteri cerebri anterior ini digabungkan sama yang namanya komunikans anterior. Nah, kemudian cerebri posterior dan ya gitu sih guys. Jadi ini ada vertebralis menjadi basilaris, kemudian ini dia menjadi cerebri posterior dengan media digabungkan dengan komunikans posterior, terus kemudian yang ini media sama cerebri anterior dan juga dua cerebri anterior ini digabungkan oleh komunikans anterior. Nah, terus kita ke mata, jalur penglihatan. Jadi perjalanan cahaya melalui media refrakta ini dari pertama tuh dia masuk tuh melalui kornea ke lapisan transparan yang ada di depan mata ini, kemudian kornea ini memfokuskan cahaya dengan membiaskannya, memainkan peran utama dalam awal fokus cahaya. Kemudian ada di apa namanya, aqua sumor ini melewati kornea, dia cahaya bergerak aqua sumor, kemudian membiaskan cahaya lebih lanjut ini si aqua sumor, terus kemudian dia sampai ke lensa. Di lensa ini dia akan memfokuskan cahaya secara tepat ke retina. Proses ini tuh dinamakan akomodasi. Kemudian dia tuh sampai ke vitrosumor. Di vitrosumor ini setelah melalui lensa, dia tuh dia bakal apa ya, di vitrosumor ini dia bakal mengisi bagian dalam bola mata dan membantu mempertahankan bentuk mata gitu. Jadi ya apa ya, yang ada di sekitar sini tuh dia memfokuskan cahaya ke retina ini supaya jatuh tepat di retina. Kemudian di retina ini cahayanya difokuskan sampai ke retina. Kemudian di retina ini dia mengandung fotoreseptor, yaitu sel-sel yang peka terhadap cahaya, yaitu ada sel batang atau rods dan sel kerucut atau cones. Sel batang atau rods ini dia tuh fokus sama cahaya yang redup gitu ya, berfungsi pada malam hari, sedangkan penglihatan perifer gitu, sedangkan yang kerucut dia peka terhadap cahaya yang terang, warna gitu, dan bertanggung jawab atas ketajaman visual dan penglihatan di siang hari. Nah, terus jalur optiknya ke otak dia tuh ada saraf optik. Nervus opticus itu akson-akson dengan sel ganglion bergabung bentuk saraf optik gitu guys. Nah, kemudian membawa sinyal visual dari setiap mata menuju ke otak, kemudian di chiasma opticum. Di chiasma opticum ini dia saraf optik itu bertemu dari kedua mata, kemudian menyeberang ke sisi yang berlawanan gitu. Jadi ya ini kan menyeberang ke sisi yang berlawanan. Kemudian di tractus opticus nih dia bakal apa ya, diteruskan gitu menuju ke nucleus geniculatum lateralis di talamus. Nah, visual field itu dia dibagi menjadi dua wilayah, yaitu nasal dan juga temporal. Nah, kemudian informasi bagian kanan akan diarahkan ke sisi yang kiri, sedangkan yang kiri akan diarahkan ke sisi yang kanan. Begitu juga ya sebaliknya itu. Alurnya dari akson dari semua sel ganglion, retina dari satu mata keluar dari bola mata lewat diskus opticus yang membentuk yang namanya optic nerve gitu. Nah, kemudian di chiasma opticum itu masing-masing temporal dari temporal itu tidak nyilang. Jadi yang nyilang itu hanya yang dari mata gitu. Yang dari nasal gitu. Nah, kemudian dia bakal masuk ke di neuron thalamus ini bakal membentuk optic radiation, kemudian bakal memproyeksikan dari thalamus ke primary visual area di area 17 pada sisi yang sama. Nah, ada dua jenis otot mata di bola mata, oblikus dan juga rectus gitu. Nah, di levator palpebra superior itu fungsinya buat mengangkat palpebra superior gitu. Nah, dia ini akan mengangkat atau membuka mata dia diinervasi sama nervus 3. Kemudian oblikus superior ini dia bakal membantu untuk menggerakkan bola mata ke arah inferolateral. Dia
inervasi sama nervus um, 4. Kemudian di oblikus inferior ini dia akan ke arah superior lateral, dia diinnervasi sama nervus 3, kemudian rectus superior ini superomedial diinnervasi sama nervus 3, um, rectus superior tadi superomedial, rectus inferior juga inferomedial, rectus medialis dia di arah medial gitu, dia diinervasi sama nervus 3 juga, kemudian rectus lateralis dia ke arah lateral diinervasi juga oleh nervus 3. Nah, kemudian kita bahas tentang saraf simpatis dan juga saraf parasimpatis. Nah, kita tahu jika jaras motor neuron itu ada yang somatik dan juga ada yang otonom. Tapi sekarang kita bahas yang otonom. Otonom itu dibagi menjadi dua, yaitu parasimpatis dan simpatis gitu. Nah, jika dilihat ini ada preganglion dan juga ada yang postganglion gitu. Nah, jadi secara distribusi simpatis itu di daerah thoraco lumbal gitu deh. Sedangkan yang parasimpatis di daerah sakral. Jadi yang simpatis ini dia itu preganglion, itu di cornu lateralis segmen medulla spinalis di T1 sampai L2, kemudian menuju ganglion prevertebralis paranuclei di saraf kranial 3, 7, 9, dan juga 10, dan substansia grisia medulla spinalis segmen S2 sampai S4 dan menuju ke ganglion terminalis. Kemudian panjang aksonnya di simpatis itu preganglionnya itu pendek, sedangkan postganglionnya itu panjang. Jadi di neurotransmitter yang dia pakai neurotransmitter yang ACH, sedangkan di postganglionnya dia pakai MA gitu. Nah, efek fisiologisnya dia uh, simpatis gitu fight or flight atau apa ya namanya, kayak waspada gitu, sedangkan yang parasimpatis tadi rest and digest, kemudian dia neurotransmitternya tadi pakai ACH, sedangkan yang panjang aksonnya tadi kalau parasimpatis dia preganglionnya panjang, sedangkan postganglionnya dia bakal pendek gitu. Nah, kemudian kita bakal bahas modalitas dari saraf kranial. Ini ada banyak. Jadi kalau misalnya nervus 1 dia bakal fungsinya ini sebagai untuk pembauan ya, dia sensori gitu. Ya, jadi nervus 1 ini dia SFA atau Special Visceral Afferent gitu. Jadi dia ini spesial karena apa ya namanya, dari indera indera kan, dari special sense, kemudian dia di visceral dan juga afferent atau sensori gitu. Terus kemudian yang nervus 2 ini dia SSA atau uh, special sensory afferent gitu. Nah, kemudian yang nervus 3 nya itu ada general sensory ya motorik, dan juga ya efferent, general sensory efferent, dan juga general visceral efferent gitu. Somatic, general somatic efferent, dan juga general visceral efferent gitu, karena dia ini apa ya, kayak ada di pupilnya kan, pupil sphincter, dan juga ada di ekstrinsik dari eye muscle gitu, jadi dari otot dan juga dari dia juga menerima rangsang gitu kan ya. Nah, kemudian yang nomor 4 ini dia trochlear ini dia general sensory efferent gitu, karena dia apa ya, menerima rangsang cahaya kan ya, jadi sensori gitu. Terus kemudian yang nomor 5 dia tuh uh, uh, sendiri-sendiri ini. Kalau yang ophthalmicus ini dia tuh apa ya, dia lebih ke general sensory afferent gitu, jadi kayak menerima rangsang juga ini yang tiga-tiganya. Nah, kemudian yang bedanya tuh cuma ada di mandibular gitu, jadi dia ini ada yang spesial visceral efferent. Kenapa? Karena dia ini dari muscle ini
masseter gitu, terus kemudian dari temporalis gitu kan, jadi menginervasi dari gerakan gitu. Nah, kemudian general somatik. Aduh, spesial visceral. Ya, spesial visceral motorik gitu. Jadi lebih ke menginervasi dari otot. Nah, kemudian yang nervus 6 dia itu abdusen. Abdusen ini dia general sensory general somatic efferent gitu. Jadi dia ini somatik ya. Jadi kayak apa ya namanya? Motor atau apa namanya? Menginervasi dari otot gitu. Terus kemudian nervus 7 dia itu facial. Banyak ada yang general sensory afferent. General sensory afferent itu karena dia dari sensasi di telinga pendengaran, kemudian ada yang spesial uh, spesial visceral afferent itu dia karena dari merasakan di lidah gitu. Kemudian ada GSM juga, dia tuh general visceral afferent gitu karena otot gitu kan ya, otot di bagian muka. Kemudian ada juga spesial dari ya nih, otot-otot di mimik muka ini dia visceral efferent gitu, jadi motorik kan ya. Nah, kemudian di nervus 8 dia itu sensori ya, jadi SSA atau special sensory afferent gitu. Karena terus kemudian 9, nah ini tuh ada banyak guys. Bisa dibaca di sini, dia ada yang general visceral afferent, kemudian ada general sensory somatic afferent, dan lain sebagainya. Kemudian nervus vagus itu juga banyak karena menginervasi banyak banyak organ juga. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar.